Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanil kiram, ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, rahimani wa rahimakumullah. Kita sering mendengar istilah taqwa. Banyak para dai, pendakwah, penceramah, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang menyerukan dalam khutbahnya, dalam ceramahnya agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang mudah mengucapkan bertakwalah kalian kepada Allah. Mudah diucapkan, namun hakikat takwa ini sangat sulit dilakukan. Sehingga saking sulitnya takwa ini untuk dilakukan oleh seluruh manusia kaum muslimin, sehingga Allah berikan hadiah bagi orang-orang yang bertakwa dengan hadiah yang sangat sempurna, yaitu Allah akan berikan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa na'im. Innal muttaqina mafaza. Allah akan berikan jaminan hadiah yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa adalah surga. Kenapa? Karena takwa ini adalah perbuatan yang sangat sulit dilakukan. Kemudian makna takwa itu apa? Makna takwa yang sering kita dengar adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwa yang sering kita dengar. Ada makna takwa yang mungkin jarang sekali orang mengetahuinya. Sebagaimana ada riwayat bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang makna takwa. Umar bin Khattab bertanya kepada beliau, kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang dimaksud dengan takwa itu?" Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawabnya seraya bertanya kembali, balik bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apakah engkau pernah melewati suatu jalan yang di atasnya penuh duri?" Maka kemudian Umar bin Khattab menjawabnya, "Tentu pernah." Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya kembali, "Bagaimana engkau melewati jalan yang banyak berdurinya tersebut?" Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Saya melewati jalan tersebut dengan penuh kehati-hatian. Saya melihat ke kanan, melihat ke kiri, mata saya fokus melihat jalan yang penuh duri tersebut dan berupaya bagaimana caranya agar kaki saya tidak menginjak duri tersebut." Maka kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Itulah yang dimaksud dengan takwa." Dari asar ini dapat kita ambil faidah bahwa yang dimaksud dengan takwa, apa yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab ini adalah berupaya agar kita terhindar dari duri-duri tersebut. Artinya makna duri tersebut adalah kiasan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada larangan-larangan yang ada. Maka makna takwa di sini adalah kita berusaha untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Bagaimana caranya upaya kita
terus menghindar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Kaum muslimin, ketahuilah bahwa semua manusia, Bani Adam, itu tidak terlepas daripada kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in tawwabun." Seluruh Bani Adam, itu anak keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai saat ini, itu tidak terlepas yang namanya kesalahan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui fitrahnya manusia, fitrahnya hambanya itu adalah condong kepada melakukan kesalahan, condong kepada melakukan dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaklumi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga banyak mengabarkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ghafurur rahim." Banyak sekali firman-firman Allah yang mengarah kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa hambanya tidak mungkin terlepas daripada yang namanya kesalahan, sehingga Allah memberikan kabar kepada orang beriman bahwa saya adalah Maha Pengampun. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika hamba mengetahui bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka seharusnya hamba itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahannya. Jelas manusia tidak lepas daripada kesalahan, namun kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kita berupaya terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, yaitu dimanapun kita berada, di keramaian atau di kediaman, atau di kesendirian kita. Terkadang di keramaian kita mampu untuk menampilkan ketakwaan kita, di keramaian kita mampu untuk tidak melakukan maksiat, namun dalam kesendirian kita terkadang disitulah kelemahan kita. Kita tergoda oleh setan, kita merasa lemah, bahkan kita merasa bebas untuk melakukan kesalahan tersebut, karena tidak ada manusia yang melihatnya kecuali diri kita. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala melihat kita pada saat keramaian ataupun pada saat kita sendirian. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah pada Allah sebisa kalian, dimanapun berada. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Maka ikutilah kesalahan tersebut, keburukan tersebut dengan perbuatan yang baik, agar dengan perbuatan yang baik itu akan menghapus kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Artinya ketika kita melakukan kesalahan, maka langsunglah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun, astagfirullah, astagfirullah. Maka dengan tobat ini, dengan istighfar ini, Allah akan hapus kesalahan tersebut. Begitu juga ketika kita melakukan dosa yang besar, apapun dosanya, tetap selama kita masih ada kesempatan untuk bertobatlah. Karena innallaha ghafurur rahim. Ingatlah saudaraku kaum muslimin, ketahuilah bahwa takwa ini adalah kalimat yang mudah diucapkan namun susah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu ketika kita melakukan kesalahan, terus tutupi dengan istighfar, astagfirullahal azim. Maka
banyak sekali keutamaan-keutamaan takwa yang lain. Dan takwa ini adalah bekal terbaik bagi kita untuk akhirat kelak. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bertakwa yang lainnya. Di antaranya Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Allah akan berikan jalan kemudahan. Allah akan hapus kesalahan kita, dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang bertakwa ini. Oleh karena itu, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah pada Allah sebisa kita semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Hadallahu wa iyyakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.